Oke, ya selamat malam teman-teman semuanya. Happy weekend buat kita semuanya, ya kan. Nah, jadi udah lama banget nih ya 5 buah saham berpotensi cuannya udah nggak mulai, udah hampir 5 bulan, ya kan. Nah, jadi rencananya sih mulai minggu ini kita mulai rutin lagi, masukin lagi ke YouTube, ya kan. Kita rekom 5 buah saham yang flow-nya menarik, yang posisi candle-nya juga menarik untuk kita tradingkan 1 minggu ke depan. Kayak gitu kan. Nah, jadi untuk 5 saham yang kali ini itu mungkin titik entry-nya itu nanti bisa didapat gitu ya, bisa valid itu mulai tanggal 6 sampai 10 Februari kayak gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pantau dari tanggal 6 sampai 10, lalu kita nanti cek, wah ini titik entry-nya udah dapat, baru kita bisa entry dan kita sesuaikan dengan trading plan yang ada di sini ataupun trading plan yang kalian bentuk masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke sahamnya nih teman-teman, ya kan kita coba masuk dulu ke IHSG. Ya kan. Nah, untuk IHSG beberapa waktu yang lalu ya, beberapa waktu terakhir ini itu pergerakan ISG itu disertai dengan volume transaksi yang cukup sepi gitu ya, sangat sepi ya, kisaran ke 8, 9, kadang 10 atau bahkan paling tinggi itu kalau nggak salah 12 ke 13 T kayak gitu ya, cukup mendekati normal yang itu, tapi selebihnya itu ya di bawah 10 masih, jadi cukup sepi. Nah, posisi ISG juga sekarang agak kurang enak ya kan, karena posisinya itu selain kenaikannya itu disertai dengan volume transaksi yang tipis tadi, posisi ISG juga tepat berada di resisten minornya yang ada di 6.800 ke 6.900. Nah, karena ini tadi, ya kan, maka ada dua kemungkinan pergerakan ISG beberapa waktu ke depan. Yang pertama itu yang lebih mungkin ya, yang menurut aku itu adalah dia itu bisa turun ke area sini dulu ya, di 6.700 sampai 6.800-an. Ya kan. Nah, kenapa? Karena di sini kita juga bisa perhatikan adanya calon-calon pembentukan inverted head and shoulder. Ya, kalau kalian perhatikan. Nah, jadi kemungkinan besar ISG itu bisa aja berkonsolidasi dulu di sini sebelum nantinya melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti bisa aja juga ya kan, tidak menutup kemungkinan bahwa ISG itu bisa langsung breakout ya kan, apalagi kalau kita perhatikan di sini semenjak foreign outflow yang terjadi beberapa waktu terakhir belakangan ini juga asing sudah mulai entry lagi terutama di big banks kayak gitu. Ya kan, jadi ada juga kemungkinan buat ISG itu langsung menuju resistennya di 7.200-an. Ya palingan dia nanti stop dulu lah di area 7.000 yang ada di sebelah sini. Kayak gitu ya. Tapi apapun pergerakan ISG, ya kan, jika emiten kita itu berflow menarik dan trennya juga cukup bagus, posisi candle cukup bagus, harusnya sih tetap bisa cuan ya, tinggal disesuaikan aja sama strateginya. Seperti itu ya kan, baik itu day trade atau swing yang mana cocok buat kalian. Nah, jadi langsung aja nih tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung masuk aja ke saham yang pertama. Nah, di saham yang pertama, di sini kita akan ngebahas tentang MDKA. Ya, jadi MDKA ini memang awal mula kita ngerekom itu di Circle A itu kemarin itu waktu di sini. Tetapi untuk sampai sekarang itu posisinya masih cukup menarik juga. Ya, posisi daripada MDKA ini masih cukup menarik juga. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, kita bisa perhatikan bahwa secara tren sebenarnya MDKA ini masih membentuk uptrend yang cukup solid gitu ya secara long term. Nah, kalau kita pindah ke mid term ya kan, jangka waktu yang lebih menengah, ini kita bisa perhatikan MDKA juga sempat membentuk sebuah sideways di sebelah sini ya kan, dan akhirnya dia berhasil breakout kemarin. Ya, jadi posisi candlenya saat ini itu sedang melakukan yang namanya retest daripada si inverted head and shoulder yang terbentuk di sebelah sini. Ya, jadi di sini tuh ada inverted head and shoulder juga kita bisa perhatikan ya kan. Nah, jadi ketika dia udah breakout, dia itu pullback ya kan, dia itu retest. Nah, apa yang membuat retestnya ini menarik? Kita bisa cek flow-nya. Ya, jadi flow itu bisa kita cek antara dari volume atau dari broker summary. Nah, dari broker summary sendiri kita bisa perhatikan di sini yang pertama yang mau aku tunjukin ke kalian itu adalah sejak awal rally sebelum dia itu breakout. Jadi sebelum dia breakout, teman-teman, sebelum dia breakout di sini kita bisa perhatikan sejak tanggal 27 Desember sampai puncaknya di tanggal 24 Januari terjadi akumulasi. Walaupun nggak masif-masif banget, tapi kita bisa lihat bahwa foreign itu cukup konsisten untuk entry. Nah, yang lebih menariknya lagi bukan hanya ketika dia rally, tetapi waktu MDKA ini belakangan ini dia retest ya kan, sejak tanggal 25 Januari dia itu pullback nih ya kan di candle yang merah ini. Nah, di situ juga terlihat bahwa asing itu masih tetap konsisten entry. Ya, masih tetap konsisten entry. Jadi dia masih sangat oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga kira-kira di mana sih ya kan sejak awal rally-nya, di mana sih kira-kira average daripada si ini tadi, average daripada si asing tadi ya. Ini bisa kita cek sebentar mana tadi. Ya, jadi average daripada rally-nya ya, ini broker-broker yang nge-breakout kan emiten ini daripada si resistennya ini adalah itu di sekitaran 4.500-an.
Ya, jadi 4.530-an ya, sekitaran sini lah. Ya, sekitaran sini average-nya. Sehingga pullback-nya nanti jika dia mendekati area ini, ya, mendekati area ini nanti, itu sangatlah menarik di sini. Ya, karena average daripada top buyer-nya itu ada di sekitaran situ. Ya kan, ada di sekitaran situ. Jadi ini bisa kita jadikan area retest. Seperti itu. Nah, untuk trading plan-nya bagaimana? Untuk trading plan-nya juga untuk yang breakout resisten ini cukup simple, teman-teman, ya kan? Kenapa? Karena ya kita cukup buy on retest, ya. Jadi kita memakai prinsip support dan resisten di mana ketika resisten itu tertembus, maka dia itu akan berubah menjadi sebuah support. Nah, jadi kita bisa langsung tarik aja nih. Ya kan, kita entry-nya di sekitaran sini 4470 sampai 4620, nanti di mana dapatnya kayak gitu ya kan. Nah, untuk stop loss-nya kita letakin aja 2 tick 3 tick di bawah sih supportnya. Jadi di sini 4470, mungkin kita bisa pakai di 4440 sebagai stop loss. Nah, untuk targetnya bagaimana? Target juga cukup simpel. Kita bisa pakai si resisten-resisten minornya, yaitu di sini. Nah, jadi dengan pemakaian trading plan seperti ini, risk reward ratio juga cukup menarik. Seperti itu. Ya, risk reward rasionya juga cukup menarik. Nah, untuk emiten selanjutnya di sini mungkin dia itu lebih cocok buat kita pakai untuk day trade dibandingkan swing ya, karena memang price action-nya itu dia dekat-dekat ke resisten. Nah, jadi coba kita perhatikan di sini ada sebuah emiten yang namanya WMPP. Gitu ya. Jadi WMPP ini ya kan sejak awal IPO itu memang dia pergerakannya sideways aja sampai akhirnya dia breakdown ke bawah membentuk lower low. Nah, tetapi pergerakan candle yang terakhir ini cukup menarik. Ya, walaupun di sini ada tanda-tanda pembentukan downtrend, tapi pembentukan chart yang terakhir pergerakannya itu sangat menarik karena dia itu diawali oleh rally dengan volume spike lalu dia berhasil konsolidasi. Ya kan? Nah, pergerakan seperti ini itu biasanya menunjukkan bahwa adanya buyer yang kuat disertai dengan seller yang semakin lama semakin melemah. Nah, lalu kita bisa perhatikan juga ya kan teman-teman, di sini di saat dia melakukan konsolidasi ini, dia itu membentuk sebuah pattern continuation yang kita sebut dengan falling wedge. Jadi falling wedge ini juga merupakan sebuah pattern yang cukup high probability, apalagi jika dia disertai dengan pembentukan support minor. Nah, support minornya ini berada di area 98 sampai 103. Ya. Nah, yang uniknya daripada si support minornya ini adalah di dekatnya, ya di dekat si area support minor ini terdapat average daripada broker yang melakukan akumulasi secara masif. Ya, jadi sejak awal dia rally di sini terjadi akumulasi yang cukup masif daripada broker EF. Ya, dan average dia itu ada di sekitar 97. Oke, average-nya ada di sekitar 97, sehingga support ini bisa kita katakan dia itu bisa menjadi sebuah support yang cukup kuat atau memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk memantulkan harga ke atas. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa trading di emiten ini? Yang pertama, pembentukan trading plan-nya yang pasti itu adalah titik entry. Nah, untuk titik entry kalian bisa pakai di area sini. Ya kan, nah untuk stop loss karena average daripada CEF ada di 97, maka pullback-nya ke area support ini menarik. Ya kan, sehingga kita bisa letakin stop loss kita di sekitar 95 saja. Ya, kita pakai 2 tick daripada si ini. Nah, untuk target price ya kan kita bisa memakai resisten-resisten yang terdekat, teman-teman. Ya, kita bisa perhatikan yang pertama itu resistennya ada di sekitar sini. Ya kan, resisten mayornya itu ada di sekitaran angka berapa nih? 107 sampai 117 gitu ya, dan ini pun risk reward rasionya masih 1:2 menuju 1:3, cukup menarik lah. Nah, kalau misalnya dia tertembus, maka kita bisa memakai resisten yang ini ya kan, lalu kita juga bisa memakai resisten yang ini atau kita bisa memakai resisten yang ini ya, resisten minor untuk menjaga trailing stopnya dia kayak gitu ya. Jadi ini pun risk reward rasionya jika dia menembus ini, maka dia akan menjadi menarik 1:4, 1:7, atau bahkan 1:16 jika dia memang berhasil menyentuh titik tertinggi sebelumnya kayak gitu ya. Jadi WMPP ini dari segi flow, dari segi pembentukan candle ataupun pembentukan chart yang terakhir itu masih sangat menarik, apalagi untuk main-main cepet lah, bisa lah sampai ke resisten-resisten yang terdekat ini kayak gitu ya kan. Nah, untuk emiten yang ketiga, di sini ada juga emiten yang baru IPO nih teman-teman, tapi price dan volumenya itu masih sangat menarik. Nah, emiten yang ketiga ini adalah emiten wine. Ya, jadi di emiten wine ini kita bisa perhatikan sejak di IPO ini masih membentuk sebuah uptrend yang cukup solid. Ya, kenapa? Karena di sini dia sudah berhasil membentuk sebuah higher high. Nah, dari segi volume juga dia masih sangat menarik. Karena sejak awal IPO masih belum ada volume buangan yang terbentuk. Bahkan ketika dia rally di sini yang pertama sekali, itu volumenya disertai dengan volume yang sangat besar. Nah, tetapi ketika dia pullback, itu volumenya itu menipis.
menandakan bahwa sellernya itu semakin lemah. Nah, pergerakan chart terakhir dia itu berhasil membreak resisten minornya di sini, lalu dia berhasil retest tanpa volume lagi. Artinya memang sellernya itu belum kuat. Seperti itu, sehingga area support di sini bisa kita katakan ya cukup kuat lah untuk menahan harganya nanti. Ya kan? Kita bisa perhatikan juga bahwa pembentukan trading plan-nya cukup simple di sini. Ya kan, karena dia sedang retest, maka kita bisa menggunakan area 334 sampai 346 ini sebagai area entry dengan tingkat toleransi itu ya beberapa tick di bawahnya lah ya. Kita bisa pakai di 328 misalnya. Ya kan. Nah, sedangkan untuk target price karena dia belum ada resisten yang terbentuk, maka kita bisa menggunakan Fibonacci retracement dan kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement sebagai target pertama, maka kita bisa mendapatkan risk reward ratio sebesar 1/4 lah minimal. Kayak gitu kan, dan sisanya itu ya tinggal kita ikutin aja nanti pergerakan candlenya sambil menjaga trailing stop. Kayak gitu. Ya, jadi wine ini walaupun pembahasannya singkat, kita bisa melihat bahwa dia itu cukup menarik apalagi ketika rally terakhir ini terlihat bahwa ada volume yang meningkat juga. Tandanya memang buyernya itu masih ada. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk emiten yang keempat, di sini juga kita masih masuk ke dunia per IPO-an, kayak gitu ya. Kita masih ngebahas emiten-emiten IPO yang menarik karena memang emiten-emiten IPO ini tidak terlalu tidak terlalu bergantung kepada ISG gitu ya. Jadi selama flow-nya menarik, masih ada peluang buat dia itu kembali rally. Nah, di sini ada emiten yang kita sebut dengan PV ya, atau pentavalent terbuka gitu ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya, emiten PV ini secara price volume itu memang secara tren itu belum terbentuk secara utuh, tapi secara price volume kita bisa lihat arahnya itu kira-kira kemana. Ya, jadi biar lebih jelas coba kita pindah ke time frame 1 jam saja. Nah, di time frame 1 jam kita bisa perhatikan bahwa di sini ada pembentukan volume spike ya setelah IPO terjadi. Ya, jadi di sini ada pembentukan volume spike ya kan di hari kedua. Nah, di sini dia mengalami kenaikan sebesar 15%. Nah, setelah ini terjadi, dia itu melakukan pullback. Nah, pullbacknya ini tidak disertai volume dan dia berhasil tertahan di area support minor. Ya, dia berhasil tertahan di area supportnya yang ada di 190 ke 200. Kayak gitu. Nah, yang lebih menariknya lagi mengenai flow daripada si PV ini adalah broksumnya. Sejak awal IPO, kita bisa perhatikan bahwa ada akumulasi yang terjadi dari broker NE. Ya, dan average-nya itu di sekitar 235. Artinya dia itu masih berada di atas. Di sekitaran sini lah ya, di sekitaran sini. Nah, jadi dia itu masih berada di atas, teman-teman. Ya, sehingga dia itu masih sangat menarik. Nah, sehingga ada dua cara buat kita untuk mengeksekusi si PV ini karena average yang mengakumulasi itu ada di atas, maka kita bisa dengan tenang mengakumulasi di area di antara yang kedua ini. Yang pertama, jika nanti ternyata dia turun dulu ke bawah ke 190 ke 200, maka kamu bisa menggunakan area seperti ini untuk trading plan-nya. Ya, kamu bisa entry di 190 sampai 200, ya kan, lalu kamu bisa pasang stop lossnya beberapa tick di bawahnya ya, misalnya di sini 194 berarti ya di 190 contohnya ya kan, 190 atau di sekitar 188 itu bisa. Nah, untuk targetnya kamu bisa pakai dua, yang pertama di 218-an ini, lalu nanti kamu juga bisa pakai yang di atas ini ya, di sekitaran 258 sampai 270. Ya, jadi ada dua targetnya. Nah, itu skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua, jika nanti dia berhasil breakout di sini, karena average-nya masih di atas, berarti masih aman gitu kan. Nah, trading plan-nya sama aja. Kamu beli ketika dia breakout atau ketika dia retest, stop loss-nya di bawah supportnya, lalu targetnya bisa di sekitaran sini juga. Ya, jadi pembentukan trading plan-nya itu masih sangat-sangat simple juga. Ya, apalagi ada flow yang cukup menarik tadi udah kita lihat. Kayak gitu. Ya kan, jadi mulai dari Wine dan PV itu adalah emiten-emiten IPO yang cukup menarik lah menurut aku ya, karena flow-nya mereka itu masih oke dan tren itu udah mulai kelihatan lah arahnya itu mau kemana, terutama si Wine tadi gitu ya kan. Nah, itulah tadi emiten yang keempat, teman-teman. Cukup simpel pembentukan trading plan-nya. Nah, untuk emiten yang terakhir, teman-teman, kita punya salah satu emiten yang memiliki korelasi positif dengan foreign, yaitu CMRY atau Cisarua Mountain ya. Jadi kita bisa perhatikan di CMRY ini ya kan, secara tren dia masih sangat menarik. Kenapa? Karena sejak IPO dia itu masih membentuk sebuah uptrend yang sangat solid. Ya, walaupun memang beberapa bulan terakhir itu dia
membentuk area sideways lah di sini. Tapi nggak masalah karena kemarin hari Jumat itu dia berhasil di break sideways-nya dengan volume yang cukup tinggi yang menandakan bahwa breakout-nya itu sudah valid. Ya kan? Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, Cicero Mountain ini dia itu memiliki korelasi yang positif dengan foreign. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ya, biasanya emiten-emiten yang memiliki korelasi positif dengan foreign itu memiliki pergerakan chart yang mirip dengan flow-nya. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa perhatikan kalau misalnya foreign flow-nya itu dia stagnan, maka pergerakan chartnya juga stagnan. Nah, ketika foreign flow-nya meningkat, maka dia itu langsung menunjukkan adanya tekanan beli atau harganya itu langsung mengalami kenaikan. Dan ketika foreign flow-nya itu turun, ya maka harganya akan ikut koreksi juga. Nah, belakangan ini foreign terlihat melakukan akumulasi yang cukup konsisten sebelum akhirnya resisten ini tadi terbreak. Nah, jadi kalau flow-nya sudah menarik, trennya sudah menarik, bagaimana cara kita membentuk trading plan-nya? Yang pertama gampang aja, sama seperti emiten-emiten sebelumnya, ketika dia breakout, maka resisten yang dirusak tadi akan berubah menjadi sebuah support. Sehingga kalian bisa koleksi dia dari antara harga 4690 sampai 4930 di sekitaran sini. Ya kan? Nah, untuk stop loss, kalian bisa letakin beberapa tick di bawah support terendah. Ya, contohnya aja misalnya di 4650 nih. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk target, karena dia merupakan area all time high, maka kita bisa menggunakan Fibonacci untuk target price-nya. Jadi di sini dari Fibonacci-nya kita bisa mendapatkan area 5730-an sampai 6200-an. Nah, tetapi walaupun target price-nya ini ada, karena dia cukup jauh juga sampai 30%, maka kita bisa menjaga trailing stop juga. Kayak gitu ya, biar jaga-jaga nanti profitnya tidak kembali lagi ke market. Nah, jadi itulah kira-kira teman-teman 5 buah emiten yang menurut aku cukup menarik, ya kan di tengah antisipasi IHSG yang mungkin bakal koreksi sambil membentuk inverted head and shoulder-nya di sini. Oke, nah jadi kira-kira itulah dia 5 buah emiten tadi. Semoga bermanfaat, silahkan dianalisa kembali, dan semoga kita cuan bareng-bareng minggu depan. Oke, see you guys.